Nah, buat kalian, hati-hati kalau ada yang menagih ke rumah, padahal gagal bayarnya di pinjol itu sudah bertahun-tahun. Kenapa bisa seperti itu? Simak video ini sampai habis. Nah, oke teman-teman, gagal bayar merupakan salah satu kondisi yang paling dihindari oleh debitur. Nah, gagal bayar atau yang bisa disebut dengan galbay, ini adalah kondisi di mana seorang nggak bisa membayar utang dalam jangka waktu yang lama. Ada yang tidak bisa membayar sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Nah, sebagian pinjol akan mengirimkan DC lapangannya untuk menagih ke rumah jika sudah lewat batas waktu. Nah, ketika penagih ini ke rumah tidak membuahkan hasil, banyak pinjol yang lepas tangan. Lepas tangan di sini bukan berarti utangnya dianggap lunas ya teman-teman, tapi berarti catatan kreditnya masuk slik OJK dan akan buruk. Nah, kecuali debiturnya melunasi hutang-hutangnya. Terus, ketika ada oknum yang datang mengaku sebagai tim penagih utang pinjol tersebut atau debt collector, kalian tuh harus waspada. Nah, apalagi jika kalian sudah gagal bayar atau galbay dalam waktu yang lama setelah galbay bertahun-tahun. Di sini saya akan ngasih tahu ya beberapa cara untuk menghadapi hal seperti ini agar kalian tidak terkena tipu daya, dan juga saya merangkum dari berbagai sumber ya. Yang pertama nih, selalu tanyakan identitas dari DC-nya. Ketika ada oknum yang mengaku sebagai penagih dari pinjol, mintalah identitas yang dimaksud dengan berupa KTP, ID card dari DC-nya. Karena setiap DC resmi memiliki ID card yang wajib dibawa ketika menagih. Jika oknum yang datang tidak bisa menunjukkannya, segera usir aja. Nah, ini langkah pertama yang sangat penting untuk memastikan bahwa orang yang kalian hadapi itu memang berasal dari perusahaan pinjol yang bersangkutan. Terus yang kedua, minta surat penagihan resminya. Nah, perusahaan pinjol selalu memberikan surat perintah penagihan resmi kepada DC lapangannya. Sebagai debitur, kalian tuh berhak memintanya dengan alasan keamanan. Nah, jadi kalian tuh periksalah apakah surat yang diberikan valid atau tidak. Jika ada keanehan pada tanggal, nama, atau alamat, jangan direspon ya. Jangan berikan uang apa lagi, jangan. Nah, surat penagihan resmi ini harus mencantumkan informasi lengkap dan benar-benar dapat diverifikasi. Yang ketiga nih, konfirmasi ke pihak pinjolnya. Ketika ada oknum penagih utang yang datang ke rumah, jangan melakukan transaksi apapun sebelum melakukan konfirmasi. Hubungi CS pinjolnya, tanyakan terkait DC lapangan yang datang itu. Jika pihak pinjol mengkonfirmasi bahwa oknum yang datang bukan dari mereka, segera cari bantuan untuk mengusirnya. Ya, konfirmasi ini penting untuk memastikan bahwa kalian itu tidak berurusan dengan penipu yang hanya ingin mengambil keuntungan dari situasi kalian. Terus yang keempat, penting waspada terhadap penipuan nih. Nah, banyak penagih utang yang sebenarnya adalah penipu yang memanfaatkan situasi sulit debiturnya. Nah, mereka ini biasanya memanfaatkan informasi yang terbuka atau tersebar di internet untuk menakut-nakuti dan memaksa debitur memberikan uang atau informasi pribadinya. Nah, oke, jadi itu teman-teman ya, kalian tuh wajib waspada terhadap tanda-tanda yang mencurigakan, seperti penagihan yang menekan kalian untuk segera membayar tanpa memberikan cukup waktu untuk memverifikasi identitas mereka. Nah, intinya sih tetap tenang, rasional adalah kunci dalam menghadapi situasi ini. Panik hanya akan membuat kalian tuh rentan terhadap manipulasi. Ingatlah ya, bahwa kalian tuh memiliki hak sebagai konsumen galbay untuk memverifikasi semua informasi sebelum mengambil tindakan apapun. Jangan pernah merasa terpaksa untuk segera membayar, ya, atau memberikan informasi pribadi tanpa memastikan semua klaim yang ditunjukkan oleh penagih hutangnya atau dari DC yang datang. Jika kalian merasa terancam atau ada indikasi penipuan, segera cari bantuan hukum atau hubungi lembaga perlindungan konsumen. Nah, mereka itu dapat memberikan nasihat atau bantuan hukum yang diperlukan untuk mengatasi situasi ini. Nah, mungkin ya lembaga perlindungan konsumen juga dapat membantu pelaporan kalian untuk atas penagihan hutang yang tidak wajar dan juga pelanggaran hukum yang mereka lakukan sebagai penipuan. Dan kesimpulannya, menghadapi menagih utang atau di lapangan ini, terutama yang mungkin penipu, memerlukan kewaspadaan dan ketenangan ya teman-teman. Nah, selalu verifikasi identitas penagih, minta surat penagihan resmi, dan konfirmasi dengan pihak pinjol sebelum mengambil tindakan apapun. Jangan biarkan diri kalian terintimidasi atau terburu-buru untuk membayar tanpa memastikan semua informasi yang benar dan valid. Nah, dengan langkah ini, kalian tuh dapat melindungi diri kalian dari penipu dan penyalahgunaan oknum yang tidak bertanggung jawab. Oke, gitu saya teman-teman, video kali ini singkat saja. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.